Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Cerme, Gresik. Saat ini saya sedang menjalani program pendidikan profesi guru batch 3 Kementerian Agama di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 TKI dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar. Semoga video kali ini bermanfaat untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya nggih? Sehat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua nggih? Nggih. Coba sekarang perhatikan teman di sebelah kanan dan kiri kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Siapa? Oh, Nadine. Kenapa Nadine? Sakit. Baik. Kita doakan nggih. Semoga teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini Bapak akan mempelajari, menerangkan tentang materi menghindari perkelahian pelajar. Namun sebelum kita masuk, saya ingin mengulas kembali pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Mas, ada yang masih ingat? Bukti beriman, betul. Bukti beriman. Ada apa saja bukti beriman itu? Satu, mensyukuri nikmat. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, memelihara lisan, betul. Dan yang keempat, menutup aib orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Meskipun 1 minggu sudah berlalu, tapi kalian masih mengingat materi yang Bapak sampaikan kemarin. Oke anak-anakku, sebelum saya mulai materinya, substansi dari materi, saya mohon untuk ada, untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada waktu hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana. Terima kasih atas pembacaan doanya. Anak-anak yang saya cintai, mengenai menghindari perkelahian pelajar, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Namun sebelum itu kita melaksanakan pembiasaan yang seperti biasa kita lakukan setiap minggunya, yaitu literasi Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengontrol cara baca kita, menjaga tajwid kita dalam membaca Al-Quran. Ini ada ayat Al-Quran dari Quran surat ayat 40
yang berkaitan dengan perkelahian antar pelajar. Kita baca bersama-sama dengan khidmah. Siap nggih? Nggih. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu Shadaqallahul azim. Terima kasih. Yang artinya balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang dolim. Ini pesan yang disampaikan oleh Quran Surat Asy-Syura berkaitan dengan orang yang mudah memaafkan. Baik anak-anakku yang saya banggakan, kemudian sebelum kita memulai materi kita tentang menghindari perkelahian pelajar, saya berikan pertanyaan pemantik, supaya apa? Supaya tercipta kerangka berpikir di dalam pikiran kita sebelum memulai pelajaran, supaya apa? Hal itu nanti sebagai dukungan, support untuk kita memahami materi secara utuh. Jadi pertanyaan pemantiknya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian saat mendengar tentang perkelahian antar pelajar? Ayo, silakan Mbak. Apa? Yang terlintas dalam pikiran saya saat mendengar tentang perkelahian pelajar yaitu dampak negatif dari perkelahian, seperti saling mencelakai dan merugikan kedua belah pihak. Oke, jadi salah satu teman dari teman kalian mengatakan yang terlintas dalam pikiran adalah dampak dari apa? Perkelahian. Oke, kita beri aplaus. Ada yang lain? Ada yang lain juga tadi Mbaknya? Silakan. Apa Mbak? Itu Pak, kayak mungkin disebabkan karena adanya kesalahpahaman antar teman, jadi bisa juga menimbulkan perkelahian. Oh gitu ya, berarti juga pemicunya ya adalah kesalahpahaman dari komunikasi antar teman, Nah, ini semua apa yang terlintas dalam pikiran kalian ini nanti akan kita bahas semuanya, kita kupas tuntas di dalam materi kita. Karena sebelum itu saya akan menerangkan apa sih yang harus kita capai dalam pertemuan pembelajaran kali ini. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis masalah perkelahian antar pelajar. Seperti apa sih perkelahian antar pelajar itu? Yang kedua, mempresentasikan cara memecahkan masalah perkelahian antar pelajar dan dampak pengiringnya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar. Bisa dipahami ya? Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan tentang tujuan pembelajaran? Tidak ada ya? Saya rasa sudah paham. Baik. Kali ini Bapak akan memutarkan sebuah video sebagai bahan dari LKPD tugas kalian, karena kebetulan Bapak pada kesempatan hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Saya sajikan suatu masalah, suatu kasus, kalian analisa, kalian amati, cermati dari video ini, dan apa yang kalian dapatkan dari video itu nanti dituliskan di dalam LKPD yang akan saya bagikan kepada setiap kelompok. Jadi saya berterima kasih kepada kalian semua tadi ketika saya masuk, dari teman-teman sudah mempersiapkan peralatan, media, sarana prasarana untuk saya, untuk kita semua dalam pembelajaran hari ini. Ya, saya terima kasih. Ini saya bagikan LKPD-nya untuk setiap kelompoknya.
Baik, sebelum mengisi, saya ingin memastikan kalau kalian mengikuti pembelajaran hari ini tetap dalam keadaan semangat. Masih semangat semuanya ya? Masih semangat semuanya? Masih. Kalau saya bilang semangat, semangat gitu ya. Mana semangat kita? Mana ini kurang kompak. Mana semangat kita? Semangat gitu. Mana semangat kita? Ini semangatku gitu ya. Oke. Mana semangat kita? Ini semangatku. Baik, terima kasih. Berarti ini betul-betul masih semangat. Jadi nanti ketika saya putarkan video ini kalian betul-betul cermati, oke. Kemudian setelah video ini berakhir silakan didiskusikan dengan kelompok dengan teman di kelompok kalian semuanya. Namun sebelumnya karena kalian tadi sudah ada kelompoknya masing-masing, saya beri nama kelompok ini dari para sahabat biar kita yang pertama selain mencari keberkahan dan yang kedua mudah diingat. Untuk kelompok pertama ini nanti saya berikan nama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Untuk kelompok yang kedua sahabat Umar bin Khattab. Untuk kelompok yang ketiga saya berikan nama kelompok Utsman bin Affan. Dan yang kelompok keempat saya beri nama sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir kelompok 5 kita beri nama kelompok Salman Al-Farisi. Nah, itu nama-nama para sahabat yang punya peran besar di dalam perjuangan Nabi menyampaikan risalah. Oke, siap ya? Silakan disimak, diperhatikan mulai dari sekarang. Berawal saling tantang di media sosial, para pelajar malah berujung tawuran. Adu jotos dianggap jadi media pembuktian diri. Siapa yang paling kuat dan siapa yang paling berkuasa. Di Cilegon, Banten, polisi amankan puluhan remaja yang terlibat di dalamnya. Sungguh tak bisa dicontoh apa yang dilakukan para pelajar di Cilegon, Banten ini. Puluhan remaja yang berstatus siswa menengah atas dari 5 sekolah malah tawuran. Sebelumnya mereka saling tantang di media sosial. Adu jotos dianggap jadi media pembuktian diri. Siapa paling kuat, siapa paling berkuasa. Video adu jotos antara dua kelompok pelajar ini pun sengaja disebar. Lagi-lagi demi eksistensi. Aparat Polsek Purwakarta menelusuri insiden ini dan berhasil mengamankan seluruh remaja yang terlibat. Para orang tua dipanggil untuk bersama diberikan peringatan. Pesan yang diharapkan dengan dihadirkannya orang tua adalah agar mereka memahami bahwa orang tua selama ini mengharapkan mereka menjadi anak yang terbaik dan saat ini mereka bisa meminta maaf dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ini menjadi yang terakhir. Proses hukum akan kita lalui semuanya. Iman Santosa, Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Oke, sudah selesai ya? Sudah disimak semuanya tadi? Sudah diamati? Silahkan kalian diskusikan apa yang sudah kalian amati tadi. Oke. Kerjakan LKPD secara berkelompok dengan melakukan literasi digital untuk mengumpulkan data dan bahan sebagai solusi alternatif atas persoalan yang terdapat pada tayangan video tadi. Jadi apapun yang kalian dapatkan dari video tadi, coba hubungkan, cari di internet atau di referensi-referensi lain untuk menemukan bahan, dikaji bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Saya beri waktu 10 menit. Setelah itu nanti silahkan hasil dari diskusi kalian dipresentasikan antar kelompok. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami semuanya, nggih? Baik. Silakan didiskusikan mulai dari sekarang. Kalau memang ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Bapak, nggih.
Ada kesulitan? Belum ya? Ya. Dikerjakan secara kooperatif ya, kerjasama ya. Harus aktif semua. Ya, bagus. Dikerjakan secara berkelompok ya, kerjasamanya. Yang terpenting kerjasama, kooperatif. Ada kesulitan? Sementara belum ada? Oke. Dikerjakan secara kooperatif ya, kerjasama. Keaktifan dari semua anggota kelompok itu yang terpenting. Baik, sudah semuanya ya? Sudah selesai semua ya? Saya rasa waktunya cukup ya. Baik, sebelum kita mulai presentasi, saya ada sedikit permainan ya. Saya ada sedikit permainan supaya nanti dalam kegiatan diskusi kita itu fokus, oke, terarah, komunikatif dan aktif. Saya ingin melihat seberapa besar konsentrasi sampean sampai saat ini, sampai sejauh ini. Oke. Baik, dengarkan perintahnya. Ya. Semuanya bisa berdiri. Berdiri dulu. Oke. Dengarkan perintahnya. Ya, dengarkan perintahnya. Kalau saya bilang tepuk mata, berarti tepuk 1 kali. Berarti kalau saya bilang tepuk telinga, berarti tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali. Kalau saya bilang tepuk mulut, tepuk 3 kali. Bisa dipahami ya? Tepuk 1 kali bagaimana? Baik. Konsentrasi. Tepuk telinga. Benar? Masih salah. Tepuk mulut. Masih ada yang salah. Dengarkan perintahnya. Dengarkan perintahnya. Tepuk mata. Masih ada yang salah. Ada yang tahu perintahnya? Tepuk mata kita tepuk 1 kali. Ya, tepuk mata tepuk 1 kali. Tepuk telinga tepuk 2 kali. Tepuk mulut tepuk 3 kali. Tepuk telinga. Masih ada yang salah. Ya. Konsentrasi, konsentrasi. Tepuk mulut. Kok 1 kali? Tepuk mata. Tepuk telinga. Tepuk mulut. Tepuk telinga. Tepuk mulut. Tepuk mata. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk ya. Alhamdulillah. Untuk memulai diskusi kita, saya berikan kesempatan untuk kelompok yang pertama dulu ya. Kelompok Abu Bakar As-Siddiq untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Silakan. Salam. Satu yang perwakilan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang telah kami lakukan mengenai pengaruh lingkungan dan pergaulan. Nah, tugas yang tertera di LKPD ini yang pertama adalah analisis faktor penyebab utama konflik tersebut dari sisi moral dan sosial. Nah, hasil dari kelompok kami yaitu lingkungan pergaulan yang keras dan terbiasa dengan kekerasan verbal. Yang kedua, kurangnya figur teladan atau role model yang menanamkan sopan santun. Yang ketiga, rendahnya kesadaran akan adab dalam pergaulan. Soal kedua, bagaimana cara Islam mengajarkan pengendalian emosi agar perkelahian tidak terjadi? Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu
Islam mendorong tahapan menahan marah, diam, duduk, lalu berwudu. Dalilnya, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Quran Surat Ali Imran Surat 3 ayat 134. Dan soal terakhir, rancang strategi preventif sekolah berbasis nilai-nilai Islam agar kejadian serupa tidak terulang. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu program teladan harian guru memberi contoh perilaku santun. Kedua, pembentukan sahabat adab untuk menumbuhkan budaya hormat dan empati. Ketiga, kegiatan mentoring akhlak setiap Jumat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Dari kelompok 2 ada sanggahan untuk kelompok 1 ya. Perkenalkan, saya Kaila Dwi Agustin dari kelompok 2, izin menyanggah jawaban dari kelompok 1. Nah, tadi sebelumnya saya mendengar dari jawaban kelompok 1 bahwa lingkungan pergaulan menjadi faktor utama. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah benar lingkungan pergaulan menjadi penyebab utama? Sedangkan yang saya lihat masih banyak pelajar yang masih juga terprovokasi melalui media sosial, bukan secara lingkungan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Romadhoni. Menurut saya sanggahan dari kelompok 2 itu memang benar adanya. Yang menjawab banyak pelajar terprovokasi lewat media sosial. Tetapi menurut sudut pandang dari kelompok saya, yaitu lingkungan sosial digital juga bagian dari pergaulan. Justru dengan lingkungan baik di dunia nyata, siswa bisa menyeleksi konten negatif di media sosial. Jadi, pembinaan karakter tetap menjadi akar solusinya. Begitu. Oke. Was, jawabannya? Jadi, ada lagi sanggahan yang lain? Saya rasa sudah mudah dipahami ya. Baik, saya sedikit simpulkan untuk kelompok yang pertama tadi. Faktor penyebabnya ada lingkungan pergaulan yang keras dan terbiasa dengan kekerasan verbal. Betul ya? Untuk strategi preventifnya ada ini inovasi yang sangat bagus ya. Membuat program teladan harian guru untuk memberi contoh perilaku santun. Terus pembentukan sahabat adab, betul ya? Yang ketiga, kegiatan mentoring akhlak di setiap hari Jumat. Oke. Terus tadi disanggah oleh kelompok 2 bahwasanya tidak hanya pergaulan yang keras tetapi aktivitas di media sosial, betul ya? Ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok yang pertama. Ya. Saya sebelum melanjutkan ini, saya berikan tanggapan, saya ingin bertanya. Kira-kira dari semua yang kalian diskusikan tadi, ada satu program atau beberapa program yang sudah berjalan di sekolah kita selama beberapa tahun, tapi tidak kalian bahas dalam diskusi ini. Apa kira-kira? Untuk menghindari perkelahian pelajar. Ada yang tahu? Salah satu program kegiatan kita yang kita lakukan setiap hari Jumat. Nah, apa itu namanya programnya? Wakaji, betul. Waktunya kajian Jumat. Nah, kita diberikan materi yang berbeda-beda. Dosa besar berani kepada orang tua, dosa besar berani terhadap guru, sholat, sedekah, ada semua materinya. Dan itu kompleks sekali. Itu tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah untuk menurunkan angka kenakalan pelajar. Dan juga untuk menghindari adanya pemicu-pemicu yang bisa menyebabkan perkelahian antar pelajar. Oke, terima kasih atas diskusinya. Jadi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ini sudah sesuai ekspektasi. Ini yang saya harapkan. Karena saya menyimpulkan tadi ada beberapa program yang insya Allah menjadi catatan saya. Untuk kedepannya bisa saya bahas bersama dengan barangkali dengan BK ya.
Tujuannya sama untuk tujuan baik. Oke. Selanjutnya anak-anakku, setelah diskusi kita selesai, saya ingin memberikan sedikit penguatan atau tambahan materi untuk mendukung dan menguatkan apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Jadi materi kita tentang perkelahian antar pelajar itu merupakan salah satu perilaku menyakiti orang lain. Kemudian dalil larangan menyakiti orang lain adalah yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yang artinya orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Nauzubillah min dzalik, anak-anakku semua. Kemudian faktor pemicu perkelahian antar pelajar. Ini sama persis dengan apa yang tadi kalian diskusikan. Yang pertama adalah krisis identitas. Apa itu krisis identitas? Ada yang tahu? Ada yang tahu krisis identitas? Ada yang tahu? Krisis identitas itu merupakan bagian dari seseorang yang tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Biasanya ini terjadi ketika seseorang itu dalam kondisi yang tidak stabil. Gelisah, galau. Itu kita nggak bisa mengontrol diri kita, alias lemah. Kalau kita sudah tidak bisa mengontrol diri, yang terjadi adalah setan yang akan mengendalikan diri kalian. Hawa nafsu. Yang ketiga, tidak mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu mengadaptasi dirinya. Kalian berada di lingkungan teman-teman yang baik, harus ikut baik. Syukur-syukur bisa lebih baik. Oke, sekarang kita refleksi. Sebagai penutupan kita refleksi. Setelah kita membahas hasil diskusi kita semua dari teman-teman kalian semua tadi dan penguatan materi dari saya, sekarang setelah mempelajari bab ini, tujuan pembelajaran kita tadi, coba renungkan. Ayo kita sama-sama merenungkan. Merenungkan itu di mana tempatnya? Pikiran dan hati harus sambung. Karena nek sampean pikiran tok tapi hati gak. Woi, iki isine iki aneh-aneh mesti. Ya. Yang pertama, apakah saya termasuk pribadi yang mudah memicu perkelahian? Ayo, kita lihat. Apakah kalian termasuk orang yang memicu perkelahian? Mbak-mbak biasa nih. Atau mas-mas, sing sering ngerasa ransan. Ya, biasa nih. Karena termasuk pemicu napa? Perkelahian itu adalah hibah. Ojo dadi koyo istrinya Abu Lahab, wamro'atuhu hammalatal, dan istrinya Abu Lahab si pembawa kayu bakar. Siapa pembawa kayu bakar? Tukang ngegosip, tukang naudzubillah min balik, ya. Gak boleh. Kalau memang itu tidak ada dalam diri kita, berarti kita adalah orang-orang yang membawa perdamaian. Yang kedua, bagaimana cara menghargai orang lain? Dengan tidak menyakiti, ya, dengan saling menghormati. Apa dampak dari menghindari perkelahian antar pelajar? Dampak aman, nyaman. Terus apa lagi? Damai, apa? Tentram. Sejenis apa lagi? Kira-kira yang tidak sejenis. Dampak menghindari perkelahian. Ada lagi, banyak teman, betul. Ini betul, bagus ini. Kita beri aplaus ini. Kalian dengar? Apa? Menjaga nama baik. Semuanya, nama baik kita, nama baik sekolah, nama baik orang tuh, itu penting sekali. Paham nggih? Oke, tepuk tangan. Nah, sudah. Oke. Demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang menghindarkan diri dari minuman
keras. Tadi perkelahian pelajar sudah, besok kita menghindarkan diri dari minuman keras. Insya Allah kalau kita masih diberikan kesehatan, umur panjang kita semuanya, besok kita akan mempelajari bab tujuan pembelajaran yang berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya nggih. Saya minta kembali sinten. Nah, tadi Mas ya, biar ganjarannya double ya. Tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa membaca wal asri bersama-sama untuk menutup kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas pembacaan doanya, tetap semangat nggih. Karena setelah ini juga ada pembelajaran-pembelajaran di mapel yang lain. Kita harus tetap semangat, kita harus sadar tujuan kita sekolah itu apa. Kita harus ingat harapan orang tua kita di rumah. Ya, beliau-beliau semua membanting tulang, bekerja keras untuk kita yang ada di sekolah ini hanya untuk harapan-harapan yang sudah ditaruh di pundak kalian nggih. Tolong jaga amanah itu baik-baik. Karena ya Allah, kita nggak pernah bisa membalas jasa orang tua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.